Kemarin yang merojaah satu belum dikoreksi. 2 orang kayaknya Pak ya. Satu lagi mana ini? Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mulai pembelajaran kitab Mukhtarat kembali ya, setelah kemarin kita melakukan latihan ya. Ini qadarullah dan juga kemarin berhalangan ya, anak a'tadzirukum ya. Yang sudah akhir tahun ini biasanya agenda padat sekali ya. Baik. Nah, nanti kita di pelajaran Mukhtarat ini ya. Karena muqaddimahnya yaitu yang penting-penting sudah kita selesaikan. Kemudian masuk ke nahwunya juga sudah kita selesaikan. Nanti tinggal kita mengulang-ulang terus ya. Kemudian juga di pembahasan fiil ya itu juga kita sudah selesaikan ya. Nanti tersisa dari kitab ini adalah di bagian pendalaman masalah sorofnya. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan sorof ya, kemudian latihan-latihan baca kitab ya, kemudian perbanyak mufrodat ya. Nanti di sini ana kasihkan ini sebuah naskah ya. Ini naskah yang sangat kuno sekali ya. Ya nggak ada harokatnya. Nanti coba untuk sebagai pretest gitu ya. Karena sesi kita setelah ini nanti mulai masuk memperbanyak kosakata, kemudian sorof kita dalami, kemudian latihan-latihan di baca kitab. Jadi murojaah kita dengan pelajaran-pelajaran lalu ini masuk di kitab ya. Nah, ini Anda jadikan pretest ya. Sebelum kita mendalami kosakata macam-macam itu, apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui sebelum masuk dibaca kitab begitu. Nah, jadi ini di awal, ya, begini-begini, nanti ini jangan sampai hilang nanti ya setelah kita kerjakan ya. Nanti kita mendalami kembali ya. Nah, setelah itu diujikan kembali apakah meningkat ataukah enggak ya. Itu namanya pretest ya. Jadi nanti inti kita belajar Mukhtarat ini adalah apa? Untuk baca kitab ya. Itu intinya begitu ya. Jadi dia arahnya tidak untuk ngomong ya, nah, tapi untuk apa? Baca kitab ya. Karena pernah sampaikan ya, kalau untuk sekedar bicara ya itu nggak terlalu lama belajarnya ya. Atau kalau dia mau menguasai sekali ya, karena bahasa ucapan-ucapan manusia itu beraneka ragam gitu ya. Jadi terus dia upgrade terus gitu. Tapi kalau baca kitab ya, ketika dia sudah menguasai kaidah, dia dihadapkan dengan naskah apapun dia bisa. Nah, anak kok mengharapkan kita lebih intinya ke situ. Nah, jadi supaya kita bisa baca kitab ya, yang kita bisa mengartikan, kita bisa tahu i'rabnya dan seterusnya. Nah, ini sedang anak pikirkan ya, ini mumpung liburan gitu, sekalian juga untuk mereview ini dari awal sampai akhir ya, yang pernah kita rencanakan itu kita adakan daurah gitu ya, supaya teman-teman yang ketinggalan, alasan ketinggalan dari awal sampai ini kan udah, ini kita daurahkan dari awal lagi ya sampai akhir kitab ini ya. Nah, itu yang Anda sedang pikirkan, Anda juga sedang mencari beberapa donatur gitu ya. Jadi biarkan itu free ya. Nanti kayak makan, nanti Anda coba carikan teman-teman yang bisa mendonasikan gitu ya. Kita cari muhsinin ya. Kalau masalah tempat nanti kita insya Allah banyak tempat ya. Bisa di sini, bisa di sana kan villa itu ya. Itu malah enak gitu.
Sebelahnya ada kolam renang kan, pusing-pusing langsung masuk aja. Nah. Atau dia salah ngirob, cegurin aja kolam renang gitu ya. Gak usah pusing-pusing ya. Atau kemana begitu ya. Nah. Pokoknya intinya kita harus memuroja ini dari awal sampai akhir. Selain muroja ini ya, ini juga penting nanti ya. Nah. Baik. Ini nanti anak kasihkan dulu ya. Nah. Ini coba nanti dicoba ya yang pertama ya. Ini kan ada beberapa paragraf ya. Ini judulnya adalah atau anak bagian dulu ya. Coba bagian dulu. Nah, nah coba lihat ya. Ini kita lihat naskah kuno kita ini ya. Nah di sini ada teks beberapa apa namanya paragraf ya. Nah. Coba di paragraf yang apa namanya yang satu ya, kemudian paragraf yang kedua. Nah. Coba silakan diidentifikasi dulu. Nah. Jadi paragraf satu ya itu coba identifikasi karena pelajaran kita kan mukadimah itu kan untuk identifikasi sebenarnya ya. Mukadimah satu tentang isi, mukadimah dua tentang fiil itu untuk identifikasi sebetulnya. Nah ya cari dulu paragraf satu, paragraf dua ya mana isimnya, mana apa fiilnya, mana hurufnya. Paragraf satu dan paragraf dua ya. Berarti sampai apa itu minal ibadat sampai situ ya. Jadi dikasih garis, boleh dikasih tanda misalkan kalau fiil kasih kode masing-masing aja terserah di sini ya. Kalau fiil itu F misalkan, kalau isim itu I, kalau huruf itu apa H, nanti garis bawah gitu ya. Nah kalau setelah sampai di bawah itu dia sudah selesai, silakan dikasih harokatnya. Gitu. Tapi kalau merasa masih kesulitan ya identifikasi dulu ya, gitu ya. Coba diidentifikasi dulu ini isim, fiil, huruf. Setelah itu baru dikasih harokat dia menguji. Nanti kita akan bahas ya. Betul ya, silakan ya. Karena sambil ngecek yang ini ya. Nah, itu dulu. Apa namanya? Pause dulu ya. Judulnya adalah Al-Lughah Al-Arabiyah. Kita sepakati aja ya. Kayak kodein aja ya. Kalau isim apa? Ini aja ya. Fiil, fa, huruf, ha. Nah, ini aja. Isim, fiil, huruf. Setelah selesai sampai ibadat, nah dia kasih harokat, tapi sambil merenungi. Jadi kan udah belajar mubtada, khobar, fitnah gitu. Kasih harokat, tapi dengan mengingat-ingat, ini nanti jadi murojaah ketiga sebenarnya. Murojaah ketiga itu kaidah nahwu. Tapi sebelum masuk ke situ, anak kasih ini pretest dulu. Masuk nggak itu? Atau sekalian 3 paragraf. Sampai yang ayat itu ya. Ayat Asy-Syu'ara.
Nah, kalau lillah itu ada dua. Ada li, ada Allah. Jadi dua. Oh, jadi ada dua. Ada dua. Jadi li-nya dicoret, Allahnya coret. Ada dua itu. Ini kita kasih ini ya, kasih waktu ya. Nanti kita akan bahas ini ya.
Kayaknya sampai jam 11.15. Kira-kira cukup nggak, Pak Yasin? 11.15 cukup nggak? Insya Allah. Kita nanti kan bahas sama-sama sambil merujaah nanti ya. Nah. Hmm? Nah, 3 sampai ayat. Nah, tampil kasih harokat ya. Kalau sudah selesai identifikasi, kasih harokat. Kalau untuk makna, kita nanti bahas sama-sama nanti. Dan itu tuh.
Masya Allah. Ini nih H. Nanya, H besar. Maksudnya H besar huruf. Oh. H besar kecil sih, wah kecil. Anda salah lihat. Baik, baik, baik. Mana judul belajar pakai ini Gustomi. Iya. Sudah ini Kapan nanti kita akan bahas ini, Pak? Nanti yang sudah dikoreksi lagi sekitar 10 menit lagi ya kita bahas ya. BCBD Sumarekon itu apa Pak Yasin? BCBD pernah dengar nggak? Central bisnis. Hah? Central bisnis. Central Business ya? Iya. Central bisnis. Oh. Tapi ini saat banyak Hmm? apa banyak ini dalamnya Oh gitu. makanan. Bukannya Bekasi Bekasi Food Sumarekon bukan ya? Beda ya? Oh. Central bisnis. Hmm. Pinggir sungai itu ya? Iya, yang masuk Oh. ke pembadangan. Oh ini. Ah, Wah, tapi nggak nyontek, tidak ada. tapi nggak nyontek kan ya? Ini gundul ini ini. Banyak meta. Banyak meta.
Ya, 8 menit lagi. Tapi enggak, bukan jawaban kan? Tanpa jawab. Betul. Ya. Nah, kalau nggak jawab berarti Jawaban. Jadi dulu kan jawab. Salah ya. Kemudian media yang ini mutal akhir, mutal akhir itu. jawab Andang coba. Iya hasil ya iya mundur mutal akhir itu mundur ya mutal akhir mundur Coba. Selesai Pak. Ini pelajaran kita ada dua ya. Satu identifikasi. Itu berarti muqaddimah itu. Muqaddimah isim, muqaddimah fi'il itu identifikasi. Baik. Nah, nanti yang akan kita meroja itu kaidah nahunya. Ini kayaknya banyak salah Mas Yan. Itu nanti meroja ketiga ya. ayatnya mau di ayatnya di iya di identifikasi yang berjalan lagi ayatnya sih ada ayatnya sih ayatnya biarin, udah ada harokatnya. Iya, identifikasi ya. Kalau harokatnya jangan. Jadi, kalau kita rubah jadi jadi murtad nanti kita. Ada gurunya di sini. Kalau tanya deh. Itu ya.
Ya, 3 menit lagi, 3 menit. Ini kerjakan sendiri-sendiri. Nah, 1 menit lagi, 1 menit. Nanti jangan dibuang Pak Yasin ya. Kita nanti bikin ini untuk daurah nanti. Jadi biar cepat dia. Nggak perlu nulis kita. Kelas, baik. Habis ya waktunya ya, kita bahas ya. Siap? Karena nggak pakai kunci loh ini ya. Baik. Kita lihat ya, ini perlu ditukar nggak nih kira-kira? Ditukar sama temennya nggak? Hah? Nah, kasih nama dulu ya, kasih nama. Nah. Atau nggak usah ditukar dulu ya, nggak usah ditukar dulu. Nah, biar langsung dibenarkan ya. Baik. Kita lihat dari judulnya ya. Judulnya adalah Al-Lughatu Al-Arabiyatu. Jadi Al-Lughatu dia apa? Identifikasinya isim. Kemudian Al-Arabiyatu isim juga ya. Kemudian harokatnya Al-Lughatu marfu sebagai apa dia? Hah? Baik. Jadi dia sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Nah itu yang pelajaran kita belum ada, tapi nggak apa. Di Mutarat ada nggak? Mubtada yang dibuang, belum ada kayaknya ya. Nah, nggak apa, nanti kita berangsur-angsur ya. Pokoknya yang menjadi target itu sesuatu yang udah kita pelajari, itu jangan sampai salah gitu.
Kayak al-lughatu al-arabiyah itu kalau sampai salah identifikasi berarti mukadimahnya nggak tuntas dia. Dia isim karena jelas ada apa? Al-arabiyah itu isim karena adanya al, jelas ya. Nah, jadi al-lughatu dia marfu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi setiap judul itu nanti begitu kondisinya. Jadi judul ya, misalkan apa dia dibaca marfu itu khobar yang dibuang. Jadi takdirnya apa? Hadihi al-lughatu al-arabiyatu. Nah, hadihinya dibuang. Nanti kita akan pelajari itu ada di mulakhas itu ya. Baik, sedangkan al-arabiyatu kita sudah pelajari. Marfu sebagai apa dia? Na'at. Nah, kalau ini nggak boleh salah ya. Kalau al-lughatu dia masih salah, oke, nggak masalah. Karena itu belum kita dalami. Kalau al-arabiyatu dia ada sebagai apa? Na'at ya. Marfu sebagai na'at. Nah, na'at apa itu? Hakiki atau sababi? Hakiki. Jadi na'at hakiki ya. Na'at hakiki antara na'at dengan man'ut harus sama dari siapa? Ta'yinnya. Nah, dia makrifat-makrifatnya harus sama. Nakirah sama. Berapa? Nau'nya, mudzakkar muannasnya harus sama. Kemudian adatnya, mufrad, musanna, jamaknya harus sama. Kemudian yang keempat i'rabnya. Ini sebagai merojak juga ya. Baik. Jadi kalau kita bandingkan itu empat itu sama antara al-lughatu dengan al-arabiyatu. Selesai ya. Baik. Sekarang alhamdu itu sebagai apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim ya, karena adanya al. Lillahi, linya apa? Huruf. Lafdzul jalalah Allah isim. Itu jawabannya. Alhamdulillahi. Nah, juga harokatnya jangan sampai keliru. Alhamdu marfu sebagai apa dia? Mubtada. Mana khobarnya? Sibuhul jumlah. Jadi khobarnya adalah lillahi. Silakan bisa dicek. Khobar bisa berupa apa? Sibuhul jumlah. Jadi bacanya alhamdulillahi, alhamdu isim, li itu huruf, lafdzul jalalah isim. Alhamdu marfu karena dia mubtada, khobarnya sibuhul jumlah lillahi. Gampang kan ya? Kita bisa begitu ya. Kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Nah, itu harokatnya begitu. Kalau ada yang nggak pas, itu berarti salah. Rasulillahi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Wanya apa? Huruf ya. Huruf ataf ya. Bisa juga hurufnya itu huruf istinafiyah boleh juga ya. Nah, yaitu untuk mengawali sebuah jumlah. As-sholatu sebagai apa? Isim fi'il huruf? Isim karena ada alnya. Wa huruf. Assalamu isim, ala huruf. Rasul isim. Apa tanda isimnya? Bisa didahului oleh huruf jar, ala. Bisa juga apa? Dia mudhof kepada isim lain. Ya, itu kan tanda yang kelima kan? Dia ada dua tanda itu. Didahului oleh huruf jar. Pokoknya yang jatuh setelah huruf jar itu pasti apa? Isim. Ya. Lafdzul jalalah Allah isim karena ada apa? Alnya. Mumtaz. Sekarang kita bahas kedudukannya ya. Wassolatu ya. Marfu sebagai apa dia? Mubtada. Wassalamu marfu sebagai apa dia? Bukan naat. Atof ya. Karena ada wanya itu. Jadi as-salatu mubtada, wassalamu rofa sebagai atof kepada as-salah ya. Ketemu mubtada, mana khobarnya? Sibuhul jumlah, yaitu ala rasulillah. Itulah khobarnya. As-salatu marfu sebagai mubtada, as-salamu sebagai atof, khobarnya mana? Sibuhul jumlah ala rasulillah ya. Kemudian berikutnya wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Jadi kalau bacanya apa? Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Walahu. Nah, kita lihat di sini. Wa-nya apa?
huruf, alanya huruf, ali isim ya. Ali itu kan keluarga. Wa ala alihi, hinya apa? Ya, isim. Karena semua domir itu isim. Wa huruf, sahbihi isim ya. Hinya isim, wanya huruf, mannya isim. Isim apa dia? Kalau isim man kan ada apa? Istifham. Ada apa? Syarat. Dari siapa? Mau? Kalau istifham itu pasti ada tanda tanyanya. Itu nggak ada. Kalau syarat ada fi'il syarat, ada jawab syarat, ada nggak di situ? Nggak ada. Berarti yang mana? Nih, isi mausul itu. Dan orang yang manwalahu ya. Apa manwalahu? Coba kita identifikasi dulu ya. Jadi man itu isim mausul. Ya. Wala, wanya apa? Itu kita saya tuh la ya kan ya. Fa'ala, ini fiil, satu fiil ya. Fa'ala ya. Jadi ketika disambung sama hu, jadi apa? Wa, la, ini jadi apa? Berdiri. Nah begini. Ini fiil ini. Nah. Kapan nanti atau jadi terbiasa ya. Wala ya. Yang berwala atau yang berwala itu artinya yang mengikuti, yang loyal, yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fiil. Artinya wala, fa'ala. Fa'ala. Kita belum pelajari tentang wazan yang ada huruf ilatnya ya. Makanya Anda jadikan pretest. Nanti kita akan pelajari di tasrif nanti ya, supaya kita bisa paham ini ya. Jadi ini fiil, ini apa? Isim. Clear ya? Nah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dan kepada keluarganya. Oh ya, amma ba'du ya. Amma huruf ba'du isim dhorof ya. Dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berwala. Orang-orang yang mengikuti jalan beliau ya. Amma ba'du ya. Berarti makna letabahnya itu yang mengikuti kita. Nah, di situ wa ala alihi itu atof ya, hurufnya atof. Kan ala Rasulillah wa ala alihi. Nah, atof ke sebelumnya. Wa sahbihi ya, dia jer sebagai apa dia? Atof kemana? Ali, mumtaz ya. Jadi karena Ali itu dia jernya karena adanya apa? Ala. Sahbi dia jer karena apa? Atof ke Ali ya. Wasahbihi waman, dan kepada orang-orang yang walahu, yang mengikutinya. Jadi man itu isim mausul, nanti fiilnya ini berupa jumlah fi'liyah, ini adalah silah mausul ya. Pernah kita pelajari sekilas ya. Ada isim mausul, ada silah mausul ya. Lanjut ya, bawahnya ya. Bawahnya fa inna, coba bisa dibaca dari coba. Fa inna lughatal arabiyyata hiya wa'a'ul kitabil khalidi biha anzala wa hafidhu. Baik. Nah, baca yang benar ya adalah fa inna al-lughatal arabiyyata hiya wi'a. Wi'a adalah. Wah, bukan. Nah, itu nanti buka kamus ya, wi'a ya. Wi'aul kitabi al-khalidi biha unzila. Nah, dia bentuk majhul. Biha unzila. Diturunkan berarti ya. Nah, wa hufidho. Nah, wa hufidho. Majhul berarti ini. Jadi kalau baca kita udah harus pakai jurus ini ya. Anu ulang ya. Unzila.
Sebentar. Unzila. Ana ulang ya. Fa innal lughatal arabiyyata hiya wi'aul kitabi al khalidi biha unzila wa hufidha. Baik, fa-nya apa? Huruf. Huruf ya. Inna huruf. Huruf ya, huruf. Nah, al-lughata isim, al-arabiyyata isim, hiya isim, wi'a'u isim. Nanti kita artikan, kita jelaskan ya. Al-kitab isim, al-khalid isim, ba huruf, ha isim, unzila fi'il, wa huruf, hufidha. Nah, ini mukadimahnya clear berarti ya. Mukadimah penting itu, identifikasi itu penting sekali. Nah, sekarang kita bahas ya. Fa inna ya, sesungguhnya al-lughata. Kenapa dia lughata? Isim inna ya. Kalau sampai nggak mansub, ya ini kekeliruan yang sangat besar ini ya. Al-lughata al-arabiyata ya. Al-lughata sebagai isim inna. Al-arabiyata kenapa dia mansub? Na'at ya. Na'at kepada al-lughah ya. Baik, wi'a'u kenapa dia marfu? Isim. Mudhof. Nggak ada jawaban seperti itu. Kenapa dia marfu? Apa namanya? Nah ini karena ini nggak hafal marfuat itu apa saja nggak hafal ini. Makanya khobar. Mana mubtada'nya? Tadi lagi ya. Mumtaz. Domir. Domir ya. Jadi hiya itu mubtada, wi'a'u itu sebagai khobar. Al-kitabi mudhof ilaih ya. Al-khalidi na'at ya. Nanti kita akan jelasin ya. Sesungguhnya bahasa Arab dia adalah wi'aul kitab. Apa wi'a? Yang sebuah Wadah. Wi'a itu wadah. Jadi wadah. Jadi bahasa itu yang dikatakan sebagai wadah. Wi'a itu artinya wadah atau tempat. Dia adalah wadah kitab yang khalid. Apa khalid? Yang kekal ya. Khalidina fiha gitu kan. Dia adalah wadah kitab yang kekal, itu Quran itu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Fa inna al-lughata ketahuan isim innanya. Nah, kita harus mencari khobar inna. Mana khobar innanya? iya. Nah, ini kan berarti murojaahnya ketiga anak-anak untuk pretest ini banyak belum hafal ini. Iya. Hah? Khobarnya. Khobarnya mana? Khobar inna. Jumlah. Hah? Iya, iya, jumlah ismiyah. Khobarnya Jumlah ismiyah. Ya. Ini isimnya. Khobarnya mana? jumlah ismiyah. Hiya, Iya. wi'a'u, al-kitabi. Nah, ini kan mubtada, ini apa? Khobar. Nah, gabungan mubtada khobar ini jumlah ismiyah, inilah khobarnya apa? Inna. Mafhum? Jadi ini khobar mubtada, jumlah ismiyah ini mubtada khobar, ini apa? Khobarnya inna. Begitu. Fi mahalli raf'in nanti ya. Kita nanti pelajaran i'rab nanti belakangan ya. Ini ketika jumlah ini fi mahalli raf'in. Ya, nanti kalau dia berupa jumlah ada tambahan fi mahalli gitu. Baik. Clear ya? Jadi bacanya fa innal lughatal arabiyyata hiya wi'aul kitabi al-khalidi biha unzila wa hufidha. Jadi bahasa Arab adalah wadahnya kitab yang kekal biha ya, dengannya. Itu dengan apa? Bahasa Arab itu unzila. Al-Qur'an itu diturunkan, wa hufidha dan dijaga. Nah, gitu ya. Makanya unzila wa hufidha, unzila. Baik. Kemudian baca berikutnya apa Anda? Wa kullu muta'allimin wa mu'allimin fi hajati ilaiha. Muntas ya.
Wa kullu muta'allimin wa mu'allimin fi hajatin ilaiha. Hajatin ilaiha. Dan setiap muta'allim, apa muta'allim? Orang yang belajar. Muta'allim itu orang yang belajar. Wa mu'allim, mu'allim apa? Pengajar. Muta'allim itu murid, mu'allim itu guru. Ya. Setiap murid dan guru ya. Fi hajatin ilaiha, membutuhkannya, ya, membutuhkan kepadanya. Itu apa itu? Al-lughah al-arabiyah. Nah, kita bahas dulu. Wa-nya apa? Huruf. Kullu isim. Muta'allimin isim karena tanwin kan. Wa mu'allimin isim. Fi huruf. Hajatin isim karena tanwin. Ila huruf. Ha isim. Nah, kita bahas nahunya ya. Artinya tahu ya, kullu setiap muta'allim, setiap orang yang belajar atau setiap murid, wa mu'allimin dan setiap guru atau pelajar, guru atau pengajar, fi hajatin ilaiha. Hajah itu butuh. Butuh kepadanya. Nah, kullu marfu sebagai apa dia? Kenapa dia marfu? Enggak, itu wawunya waw istinafiyah ya. Itu mengawali sebuah jumlah. Pokoknya kalau dari setelah titik itu enggak atof lagi dia. Kenapa dia marfu, Pak Yasin? Mubtada, masya Allah. Kan ada isim di awal apa? Jumlah ya. Dia adalah apa? Mubtada ya. Mana khobarnya? Ya. Sibhul jumlah ya. Jadi khobarnya adalah fi hajatin ilaiha. Jadi kullu mubtada muta'allimin jar sebagai apa dia? Mudhof ilaih. Wa mu'allimin jar kenapa dia? Atau kepada siapa? Muta'allimin. Nah gitu. Baru khobarnya berupa sibhul jumlah yaitu fi plus hajatinnya gitu. Setiap pelajar dan pengajar adalah, nah gitu. Kalau adalah itu berarti khobar dia. Adalah butuh kepada bahasa Arab itu ya. Baik, Pak Yudi ikra. Di annaha asasul kullu alimun wa madati. Nah, baca yang benar adalah li annaha asasu kulli ilmin. Nah, wa manatuhu. Wa manatuhu. Nah, baik. Li sebagai apa dia? Huruf. Anna huruf ya. Hanya isim. Asas isim. Kullu isim. Ilmin isim. Manat wanya huruf. Manat isim. Hunya isim ya. Baik. Karena dia adalah ya. Di annaha ya. Karena dia hanya kembali ke mana? Al-lughah al-arabiyah. Karena dia adalah asas. Apa sih asas? Dasar ya. Kulli ilmin. Apa kulli? Setiap atau semua ilmu. Wa manatuhu. Apa manat? Manat itu sandaran lah ya, manat itu. Kalau asas kan pondasi, kalau manat itu apa? Sandarannya ya. Ibarat itu temboknya lah gitu. Kalau asas itu bawahnya, kalau manat itu apa? Temboknya atau tempat untuk menggantungkan sesuatu. Itu namanya manat ya. Karena bahasa Arab adalah asas setiap ilmu dan sandaran ilmu. Jadi hunya kembali ke ilmu ya. Baik. Nah, anna itu butuh isim. Mana isim anna? Di anna isim ha. Domir ha sebagai isim. Khobarnya mana? Asasu mumtaz.
Pokoknya bahasa kitab itu begitu. Ini mubtada khobar, fi'il fa'il begitu aja. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu gampang sekali. Nah, jadi annaha hanya sebagai isim asasu khobar anna. Kulli, kenapa dia majrur? Mudhof ilaih. Kenapa kok dia tidak di kullin, asasu kullin gitu? Ada mudhof lagi. Karena dia mudhof lagi, mumtaz ya. Karena dia kan apa? Asasu kulli kan gini kan? Nah, ini meskipun dia nakirah tapi ya ditanwinkan karena depannya dia apa? Mudhof lagi. Baru ini yang ditanwinkan. Jadi mudhof ilaih sampai 3. Asasu kulli ilmin. Jadi kalau ini nanti mudhof lagi jangan ditanwinkan. Ini sebagai khobar, ini mudhof ilaih, ini mudhof ilaih. Nah, kenapa dia tanwin? Karena berhenti di sini mudhof ilaihnya ya. Wa manatuhu ya. Kenapa dia marfu? Anak atof kemana? Asas ya. Kalau ilmin enggak ya, karena ini jer. Dia atofnya ke asas ya. Baik, Pak Gunawan, Iqra. Falughata arabiyata khairul lughatil khairul lughati wal iqbala ala taqrubaha minal ibadati. Baik. Bacaan yang benar adalah ya. Kayak lomba cerdas cermat gitu ya. Falughatu ya. Pokoknya kalau nggak ada sebab-sebab dia nasab ya marfu berarti ya. Falughatu al-arabiyatu khairul lughati wal iqbalu Atop. ala tafahumiha. Itu bacanya itu tafahumiha. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan ya. Karena setelah ala itu harus isim, nggak boleh fiil ya. Ala tafahumiha. Nggak apa kalau ini belum dipelajari, ini masih wajar ya. Minal ibadati. Nah, ulang ya. Tafahumiha. Nanti kita akan sebutkan wazannya ya. Fal-lughatul arabiyatu khairul lughati wal iqbalu ala tafahumiha minal ibadati. Maka bahasa Arab adalah khairu al-lughat, adalah sebaik-baik apa? Bahasa. Wal iqbal ya. Iqbal itu artinya apa? Aqbal yuqbilu itu artinya mendatanginya. Artinya mendatangi, iqbal ala tafahumiha, dia mendatangi untuk memahaminya. Atau bisa juga dia berusaha untuk memahaminya. Kalau jadi penerjemah begitu. Tapi asli iqbal itu artinya apa dia? Mendatangi. Aqbala yuqbilu ya. Dan dia mendatangi untuk tafahumiha, memahaminya adalah minal ibadat. Adalah termasuk apa? Ibadah. Nah, itu artinya begitu. Nah, kita identifikasi dulu ya. Baik. Fa-nya apa? Huruf ya. Al-lughatu isim, al-arabiyah isim, khairu isim, al-lughat isim, wa huruf, al-iqbal isim ya. Kelihatan kalau ada alnya. Ala huruf, tafahumi jelas isim karena didahului oleh apa? Huruf jer. Hanya isim, min huruf, ibadat isim. Sekarang kita cek kaidahnya ya. Fal-lughatu ya. Dia marfu sebagai apa? Mubtada. Al-arabiyatu na'at. Ya. Jadi fal-lughatu mubtada, al-arabiyatu na'at. Tapi kalau kita cek dari susunan na'at man'utnya, al-lughah dia juga sebenarnya apa? Man'ut. Cuman nggak boleh kita jawab marfu karena dia man'ut, nggak boleh. Karena nggak ada urutan di dalam marfu'at itu apa? Man'ut. Itu hanya pasangan dengan na'at saja begitu. Kalau na'at itu boleh ya. Na'at itu dijawab kenapa marfu karena dia na'at. Kenapa mansub karena dia na'at. Kenapa dia jar karena dia na'at gitu. Baik. Nah, khairu sebagai apa dia? Nah, jawaban mudhof itu nggak boleh. Dia memang mudhof, tapi ketika ditanya kenapa dia marfu nggak boleh mudhof. Karena di dalam marfu'at itu tidak ada mudhof. Nah,
Sebagai apa? Khobar. Khobar ya. Dia khobar dari al-lughah. Bahasa Arab adalah, nah kan gitu ya. Khairu al-lughat, sebaik-baik apa? Bahasa. Al-lughat dia jar kenapa? Mudhof ilaih, baru khairunya sebagai apa? Mudhofnya ya. Jadi nanti dalam i'rabnya khairu khobar ya. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhofun. Nah gitu. Jelas ya insyaallah ya. Wal iqbaluna, dan mendatanginya ya. Nah, iqbalu itu marfu sebagai apa? Ada. Mubtada. Ya. Mana khobarnya? Nah, sibul jumlah ala tafahumiha. Tafahum itu dari kalimat tafahama ya. Tafahama ya tafahamu ya. Tafa'ala ya tafa'alu ya. Nah, bisa nggak itu tafhamuha gitu? Bisa kan? Aslinya kan? Tafahama ya tafahamu ya. Ya tafahamu tafahuman ya. Nah, gini. Nih, tafa'ulan. Ini yang belum kita pelajari tentang masalah tasrif ya. Itu wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafahama ya tafahamu tafahuman ya. Nah, bisa nggak dibaca tafhamuha? Itu kan ala ini kan? Gini kan? Bisa nggak tafhamuha? Bisa saja, cuman kita jadi faham. Ini nggak mungkin dibaca fiil, karena tafhamu itu kan fiil mudhari. Kenapa nggak mungkin dibaca fiil? Nah, begini. Nah, kalau sudah baca kitab itu harus jeli dia. Nggak mungkin ini dibaca fiil. Kenapa? Ada huruf jer, maka dia harus dibaca masdar. Masdar termasuk isim. Gitu. Paham ya? Nah, jadi baca kitab itu gabungan semua jurus ya, pukulan, tendangan ya, lompat ya, lari gitu. Makanya Anda bilang ya, muqaddimah itu jangan disepelekan, kemudian kaidah-kaidah jangan disepelekan ya, supaya baca kitabnya tuntas ya. Wal iqbalu ya, dan mendatangi ala tafahumiha. Oh, ini dia bukan khobarnya ala tafahumiha. Karena nanti kalau dia dijadikan sebagai khobar, mendatangi adalah memahaminya itu nggak pas. Mendatangi untuk memahaminya adalah, nah berarti khobarnya mana? Minal ibadat ya. Jadi ala tafahumiha itu sibul jumlah berupa apa? Muta'allik kata keterangannya. Itu ya. Jadi iqbal itu mubtada, khobarnya mana? Sibul jumlah minal ibadat. Sedangkan sibul jumlah yang sebelumnya itu sebagai muta'allikun, sebagai kata keterangannya. Nah, nanti di situ wa-nya itu huruf ataf. Dia ataf jumlah kepada jumlah gitu. Jadi ataf itu kadang ataf fiil kepada fiil, ataf isim kepada isim, kadang ataf jumlah kepada jumlah. Nah, ini atafnya jumlah wal iqbal dan seterusnya sampai minal ibadat itu jumlah ismiyah kan? Atafnya kepada jumlah ismiyah yaitu mana? Fal-lughatu al-arabiyatu. Itu kan juga jumlah ismiyah kan? Nah, wal iqbal ala tafahumiha minal ibadat itu adalah jumlah ismiyah, dia ataf kepada jumlah ismiyah juga begitu. Nanti bisa seperti itu. Jadi ataf jumlah kepada jumlah. Nah, nanti ada beberapa poin yang belum kita pelajari. Seperti iqbal ya, ini kan wazannya apa? Belum kita pelajari, nggak apa, ini sebagai pretest di awalnya. Tafahum ini juga belum ketemu apa wazannya, karena kita belum pelajari ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya, misalnya ditanya kenapa fa'inna al-lughata, kenapa dia itu al-lughata, ini sudah. Ini harus bisa jawab. Karena sebagai isim inna gitu. Menyenangkan baca kitab kan sebenarnya? Karena teksnya anak kasih yang gampang. Harus jeli. Jangan meremehkan ini loh, muqaddimah ini jangan sekali-kali kita meremehkan ya. Makanya, tapi anak katakan bahasa Arab itu hanya rumit tapi nggak sulit. Kenapa rumit? Karena banyak sekali kaidahnya, tapi nggak sulit. Nah, jadi memang rumit dia, memang rumit tapi nggak sulit. Anak katakan seperti itu. Nah, nggak apa, nanti kita akan berlatih terus begini ya. Jadi yang
yang mungkin sebagian teman-teman itu sudah mungkin dalam kaidah, dia nggak akan bosan ya. Artinya saya memang akan begini nih baca kitab nanti ujungnya. Sedangkan teman-teman yang mungkin masih agak santai-santai, oh ternyata saya nggak boleh santai nih begini ternyata, nah gitu. Nah itu ujungnya seperti ini nanti. Baik. Ini Anda lihat murojaah yang murojaah 1 pun belum ada yang 100 ya. Murojaah 2 ini nanti juga akan kita koreksi ya. Nanti murojaah 3 itu murojaah kaidah ya. Baik. Nah nanti sisanya ini sebagai tugas di rumah ya. Nanti insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya ya. Ini dibawa pulang ya, dibawa pulang. Tapi benar-benar dijaga ya. Nah, dan sampai jadiin apa namanya pesawat-pesawatan atau bungkus cireng jangan ya Pak. Ini dijaga, nekuknya juga yang benar ya. Nah. Yang beli juga takut, Ustaz. Hah? Telaknat. Silakan ini dicoba ya. Nah. Baik. Kalau hanya masalah kosakata seperti WA misalnya kita ragu-ragu ya apa harokatnya, kita tinggal cari di kamus, ini gampang sekali. Males buka kamus yang itu, buka kamus online, selesai. Misalkan ya, itu kadang-kadang bikin kita malas baca kitab itu kadang mufrodatnya kadang. Misalkan ya, wa'a atau wi'a, ketik aja di di kamus nanti ketemu ya. Nah, kayak gini kan, klik langsung tulisan wi'a ya kan. Nah, Anda pakai kamus ma'ani ya. Itu ya, mudah sekali insya Allah. Kalau hanya masalah masalah kosakata ya. Yang rumit itu justru apa? Kaidah ya. Kosakata itu mudah sekali. Ini ya, ini sebagai latihan dulu ya. Nah, kita mungkin sampai sini dulu ya. Ini jangan dihilangkan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi sekaligus kita bahas yang mukadimah kemarin ya. Ini murojaah fi'il ya. Atau ini kayaknya akan Anda bawa aja Pak Yasin. Nanti Anda cek aja ini. Ini yang sisanya Anda tinggal sini aja Pak Yasin. Jadi besok kalau teman-teman yang datang langsung suruh ngerjakan yang sini nih. Ya kita sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.